Selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita dengan tujuan sehat dan kemuliaan Tuhan kita bersama-sama dengan firman Tuhan pada acara Manarema pagi hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Terpuji nama-Mu Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami dan memelihara kami. Pagi Tuhan Yesus kami tidak mengenal firman-Mu. Mengambil firman Tuhan dan firman-Mu ini menuntun hidup kami Tuhan. Wilayaki lebih berkenan kepada Tuhan. Mengapa kami semua anak-anak yang dengar firman Tuhan berkati Tuhan dan Tuhan Yesus kami siap menerima firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita dengan tubuh yang sehat, keadaan yang damai sejahtera, kita bersama-sama merasakan pimpinan Tuhan Yesus ya, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Bagi kita orang beriman, percaya ini sudah bertuhan dan kita ini saat ini sudah di mana? Nah, Tuhan telah memimpin hidup saudara saya. Sudah bekerja di mana, sekolah di mana, bekerja di mana, semua itu telah dipimpin Tuhan ya. Tuhan bertuhan dalam beriman ini, tapi kita semua hanya ditetapkan oleh Tuhan ya. Tidak berjalan seperti biasa, tapi Tuhan tetap menyertai kita ya. Walaupun kita dalam kehidupan kadang-kadang sebenarnya mengalami kesulitan, kadang-kadang mengalami tekanan, penderitaan, tapi ingat saudara, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dan tetap menyertai anak-anaknya. Saudara, jangan putus asa, jangan jauh dari Tuhan, dan kecewa kalau kita mengalami penderitaan, tetaplah berdoa, tetaplah berseru dan memuji Tuhan. Saatnya Tuhan pasti menolong saudara saya. Kuatkan iman kita Tuhan, saudara, dan penderitaan dan tertekan ya, karena hidup ini macam-macam bisa terjadi, kesulitan keuangan, kesulitan pelayanan, kesulitan rumah tangga, kesulitan dalam kesehatan, semua bisa terjadi. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara saya. Saatnya Tuhan menolong saudara dan saya. Nah itu saudara, biar kita tetap setia pada Tuhan. Kadang kita merasakan, aduh kok berkepanjangan penderitaan ini saudara. Tetap kuatkan saudara, jangan merasa berkepanjangan, jangan depresi, jangan mogok, tapi tetap berseru dan memuji Tuhan. Karena Tuhan itu tidak akan menjauhi kita ya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita ya. Jangan kita merasa gelap, aduh gelap, susah, nggak ada yang menolong, Tuhan jauh, saudara, jangan. Soal Tuhan begitu jauh, nggak ada menolong kita, tapi saudara ingat, Tuhan selalu menolong saudara saya. Tuhan selalu menyertai saudara saya. Asal kita tetap mengasihi Dia, saudara, tetap berharap pada Dia, ya. Jangan meninggalkan Tuhan, saudara ya. Apakah Tuhan benar-benar melakukan kita? Jangan tidak. Tuhan memantau kita ya. Tuhan tidak memantau maksud Tuhan yang jahat. Tuhan tidak melepaskan tangan. Dia punya maksud yang indah di balik segala penderitaan kita. Di sebagai segala cobaan, Tuhan punya satu tantangan yang indah untuk hidup saudara saya ya. Juga mungkin orang percaya dapat mengambil penderitaan ya, saya percaya bahwa Tuhan punya tujuan yang indah ya. Aku sudah percaya Tuhan sudah setia mengalir pada mungkin bisa itu mempuas kita di proses Tuhan supaya semakin indah dan semakin kuat. Inilah firman Tuhan dikatakan Roma 8:28 ya. Firman Tuhan berkata bagaimana kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, bagi orang yang mengasihi Dia, dipanggil sesuai dengan Allah, Tuhan turut bekerja. Dia pun dalam keadaan menderita, tertekan dan sebagainya, Tuhan tidak meninggalkan kita, tetap bekerja untuk mendatangkan rencana yang baik ya, bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan berikan kebaikan sudah, bukan kejahatan.
dalam keadaan menderita, tapi Tuhan berkepada asal kita tetap mengasihi dia sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi dia, mengasihi yang lain, mengasihi dunia, ya lepas dari Tuhan sudah. Biar kita mengasihi Tuhan apapun keadaan kita, yang menderita, jangan dengan Tuhan, tetap setia, saudara. Setiap setia pada Tuhan Yesus, ya, jangan dengan Tuhan, ya. Atau bekerja untuk memberikan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Mengapa orang percaya, orang setia kok dapat proses itu, dapat penderitaan itu? Itu satu apa? Rencana Tuhan. Diproses supaya kita semakin kuat iman kita, semakin kuat dalam menderita kita. Tidak ganti orang yang gampangan, ya. Tuhan tahu memasuki kita, ya. Pahit ketiknya hidup ini supaya kita mengerti hakikat hidup sendiri itu bahwa membutuhkan pertolongan Tuhan, ya. Tidak kita sombong, tapi kita membutuhkan pertolongan Tuhan, sudah, ya. Tuhan dan sumber segala sesuatu. Manusia hanya bisa bergantung kepadanya bukan karena kuat tegak kita sendiri. Ya, kalau kita tidak pernah menderita, tidak ngerti sudah sebenarnya sendiri yang mampu. Tapi Tuhan menyatakan, menderita kamu tidak berjauh kepada Tuhan, dan Tuhan dinyatakan, maka manusia yang bergantung kepada Tuhan, ya. Ya, Tuhan bergantung kepada Tuhan, ya. Mari kita membaca di dalam Yesaya bab 2 ayat ke-6. Apa Tuhan pada kita, saudara-saudara sekalian? Aku Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, ya. Tuhan memanggil untuk menyelamatkan kita, saudara, ya. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Sudah dipanggil Tuhan itu menjadi indah, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kita menerangi orang-orang lain, menerangi orang sekitar kita, di kota kita, di tetangga kita, di rumah kita, di kampung kita, di terang bagi orang lain. Itu karena kita telah dibentuk Tuhan. Tuhan bentuk kita dan menjadi kita kekuatan dari Tuhan, terang bagi bangsa-bangsa, saudara. Jadi saudara, Tuhan telah bagi kita untuk menyelamatkan, memegang teman kita, saudara. Bukan tanah yang jelek, tapi pos Tuhan, saudara, ya. Kita selain dengan penderitaan, kesusahan, atau kemenangan, wah, kekuatan nyata kuasa Tuhan akan menang, saudara, ya. Jadi jangan tahu susah, berharap pada Tuhan dan sumber segala kekuatan firman kita, saudara. Jadi kalau kita menderita kesulitan, datang kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan mundur dari Tuhan. Kan tahu ini pos Tuhan untuk membuat kita dapat menjadi paham bagi bangsa-bangsa di dunia ini, saudara. Biar kita tetap setia apapun terjadi, saudara. Jangan dengan Tuhan, dan Tuhan pembela kita yang setia. Tidak ada yang lain, tidak ada lain. Tuhan Yesuslah pembela kita. Tuhan Yesus menolong kita, saudara. Tuhan Yesus menjadi sandaran kita, ya, saudara, ya. Saat ini keadaan semakin sulit, keadaan semakin kacau dunia ini. Baik kita menakutkan, tapi kita punya Tuhan yang lebih berkuasa, yang punya kita, saudara, ya. Kalau kita dunia menakutkan, bersama Yesus kita kekuatan Tuhan. Tuhan berjanji, sekali aku tidak mendengar engkau, aku menyertai engkau, dan engkau menjadi satu paham bagi bangsa-bangsa. Baik itu bagi paham bagi bangsa-bangsa, berkat bagi semuanya. Puji Tuhan, saudara. Jadi biar tetap setia pada Tuhan. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, Tuhan tetap bekerja dan menolong saudara saya di terang yang indah bagi dunia yang gelap ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus berfirman pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan kuat Tuhan di dalam iman kami. Biar bukan kadang-kadang menderita, keterpurukan, kesulitan dan tekanan-tekanan. Kami percaya bahwa Yesus yang menolong kami. Tuhan menolong kami untuk memberikan kebaikan. Tuhan untuk bekerja di kami, Tuhan, memberikan kebaikan kami supaya anak-anak ditahan Tuhan untuk yang gelap ini. Kuatkan Tuhan, jangan sampai anak mundur, jangan sampai anak kecewa, tapi tetap setia pada Tuhan, tetap sungguh-sungguh bersyukur dan memohon pada Tuhan. Yang Tuhan memberkati semua anak-anakmu yang mendengar firman Tuhan ini. Kuatkan iman kami, selalu bersyukur, selalu berharap, dan kami percaya Tuhan menolong semuanya satu persatu akan dapat kemenangan atas kemenangan. Dan Tuhan Yesus sekalian, haleluya, amin.